Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kita di masih tempat lain. Kali ini kita kembali ekspedisi bersama teman-teman kita lagi yang sudah tiba-tiba banyak ini. Anda pasti kaget. Kita kembali lagi ya tempat dimana episode pertama kita. Tapi kali ini kita bakal mengeksplor lebih dalam lagi tempat ini, yaitu Rumah Sakit Bunda Pengharapan Lama. Dan kalian yang penasaran sama episode pertama kami kemarin, inilah lanjutan yang kemarin. Dan posisi sekarang sudah jam 11 lewat 13. Dan hari ini adalah hari Kamis bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Dan kita bakal mengeksplor lebih jauh ke dalam. Mungkin dari Bang Sam, gambaran untuk sebentar di dalam itu seperti apa? Kita bakal melakukan hal apa nih dari episode-episode sebelumnya? Jadi singkat cerita, mungkin sebelum kita masuk ke dalam tempat ini, jadi tempat ini dulu adalah klinik peninggalan Belanda khusus untuk penyakit kusta. Lalu kemudian tempat ini dikembangkan jadinya puskesmas, lalu berkembang jadi rumah sakit. Namun untuk saat ini tempat ini sudah tidak lagi digunakan karena sudah mempunyai bangunan baru. Lalu kemudian tempat ini kurang lebih selama bertahun-tahun berjalan banyak sekali tragedi-tragedi yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang pastinya ditangani di rumah sakit ini. Nah, untuk selebihnya setelah sampai di dalam pastinya ada wujud-wujud yang ingin untuk kami tunjukkan pada para viewers sekalian. Mungkin itu saja. Dan kira-kira dari si Yanti sendiri sudah siap ya? Siap. Mungkin sebelumnya kalian sudah lihat di episode 2 kemarin seperti apa. Nah, jadi jangan lupa untuk nonton sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung kami agar kami semakin semangat untuk berkarya. Dan kali ini kayaknya mungkin sampai di dalam kita bakal bagi 2 tim, guys. Kita bakal bagi 2 tim untuk explore di dalam. Jadi seperti apa kelanjutannya nanti bisa kalian lihat. Tim masih tempat lain langsung memasuki tempat penelusuran. Dengan dibagi 2 tim, kami langsung menelusuri ruangan-ruangan yang ada di tempat tersebut. Apa saja yang kami dapatkan dan apa saja kejadian-kejadian aneh yang ada di tempat tersebut. Tetap nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya orang belum jatuh. Ya ada mungkin dari jelas. Oke guys, seperti yang kalian lihat, Bang Sam melakukan prosesi yang seperti biasa dia lakukan, mengucapkan salam di sebuah tempat yang kita lakukan penelusuran. Dan saya ada di sini untuk mengunjungi kalian. Tidak apa-apa yang ada di sana. Kami memberikan eksperiensi kepada kami. Itu mana? Kebuka lagi guys. Kebuka nih. di sini ya ada ruangan kosong. Tapi di sini baunya kayak. Di sini mulai hawanya terasa panas. Kalau ada yang bisa mencium ada bau busuk, ya bau busuk di sini. Panas sekali. Ya, Panas sekali di sini. Guys, mana kamu? Bau apa ya? Bukan bau obat ini, bau vaksin. Saya belum jalan dari awalnya di sini beda sekali. Panas sekali dalamnya. Itu tidak ada asap apa? Ada itu, dikasih.
Ya kan tidak. Bukannya. Oke guys, bantu support teman-teman di masih tempat lain. Bos bau pesing. Kami di YouTube masih tempat lain. Bau pesing. Tapi masuk di sini ada yang dengar orang jalan di sebelah. Nah, orang kuncinya. Nggak sana. Jadi teman kita, kamera. Teman kita ada melihat orang jalan ya. Kita harus cek lagi, lebih lagi. Let's go. Saya pernah dulu sewaktu rumah sakit ini masih beroperasi. Itu ruangan ini, ini dia. Ruangan ini pernah ditempati oleh salah satu anggota keluarga saya. Ya. Lalu kemudian saya ikut menjaga di sini di saat malam, perkiraan sekitar jam 1 atau jam 2 waktu Indonesia Timur. Itu terdengar suara tangisan anak bayi di dalam kamar mandi. Kamar mandinya di sebelah sana. Ya, jadi saya mendengar suara itu, kemudian suara jeritan anak bayi. Kemudian saya coba untuk bangun dari tempat tidur. Saya menghampiri suara tersebut, namun sampai di sana saya tidak menemukan apa-apa. Lalu setelah saya kembali tidur, sampailah saya di tempat tidur, saya dengar lagi suara batuk dari samping ya. Kebetulan di sini dulu waktu rumah sakit ini masih beroperasi, ada orang yang mengonsumsi minuman keras kemudian gantung diri. Gantung dirinya di sini. Pas di sini ya, di kayu itu ya? Dia gantung diri di sini. Jadi untuk talinya diikat di sini. Kemudian ya kurang lebih sekitar 2 sampai 3 hari ya. Baru ditemukan jenazahnya dan pihak rumah sakit tahu bahwa memang ada yang meninggal di sini. Oke. Selagi di depan masih penulisan, saya tetap akan bicara. Ini ruangan-ruangan yang pokoknya sudah tidak terpakai, jadi hawanya tuh hawa beda. Bisa kalau kita di warung kan bau-bau ST, bau itu masih panas. Nah, bisa lihat. Dan Bang, isu-isunya di rumah sakit ini memang terkenal itu horor sekali ya di sini, dan pernah ada kejadian sempat viral dulu sekitar tahun berapa itu ketika orang pada saat mereka foto seorang ibu-ibu kalau nggak salah di atas meja rawat, di bawahnya itu ada sosok yang ditangkap. Ya, ada salah satu sosok yang duduk ada sempat ditangkap kamera di tengah-tengah mereka. Itu. Ya, kemudian bukan hanya itu, ini adalah rumah sakit terangker di Kabupaten Merauke. Rumah sakit terangker setelah Puskesmas Rimba Jaya. Oke. Karena ini rumah sakit ini dengan Puskesmas Rimba Jaya itu adalah 2 instansi kesehatan yang memang dulunya di zaman Belanda dulu mereka menggunakan tempat-tempat itu sebagai tempat di mana mereka merawat para tentara-tentara mereka, kemudian mengambil penduduk asli di tempat ini, penduduk asli di Papua untuk menjadikan rekan kerja di sini. Lalu para pekerja yang tidak mengikuti perintah atau pengarahan mereka akan dibunuh lalu dibuang begitu saja tanpa dikembalikan ke keluarga. Jadi ini salah satu tempatnya. Kemudian ada lagi di kurang lebih sekitar 2 kilo dari tempat ini. Khusus penanganan untuk penyakit kusta dulu. Sekitar tahun 60-70-an. Oke. Di saat Merauke ini masih termasuk wilayah Irian Jaya dulu namanya. Oke. Jadi itu kurang lebih sedikit cerita saya tentang yang saya ketahui. Kita harus masuk. Berapa? Tunjukkan bahwa kalian ada berada di sekitar kita. Dapur. Ini di sini seperti ada hutannya.
yang tidak terawat, tidak terawat. Iya, ke rumah. Memang sudah tahu belum? Ya. Lalu di saat kita lagi berbincang-bincang begini, saya tadi mendengar sedikit ada seperti orang melintasi bawah jendela ya, tapi jalannya seperti orang menunduk. Jadi ada suara hentakan di lantai di sekitaran sini. Karena memang saya tertarik dari tadi saya ngobrol, tetapi senter yang saya pegang selalu saya arahkan ke sekitar sini karena memang saya merasakan ada sosok di balik di balik jendela ini. Di balik jendela ini tuh ada sosok yang memang melintas. Mungkin sekilas bahwa ini tempatnya yang tadi melintas, yang saya rasakan, yang saya dengar sekilas. Ini sosok lelaki tua berbadan kekar, tinggi, hitam kulitnya. Beliau ini juga salah satu pasien di sini. Nah, beliau ini salah satu pasien di sini dan menutup usia di tempat ini, di ruangan ini. Teman-teman, mau tahu alasan kenapa pasien-pasien bajunya selalu rapi? Di sini dia akan lantai. Di tempat cuci pakaian, pasien semua di sini. Semua orang. Iya. Nah, teman-teman, semua setrika. Jadi abis di laundry, disetrika. Luar biasa. Oh ini udah aku. Gimana nanti kita gabung yang dulu? Jauh lah. Ada. Nanti ngobrol lagi. Kita langsung habis banget. Iya. Kita gabung aja. Dan guys, kayaknya kita di sini sudah bertemu dengan teman-teman yang lain. Mungkin kita bisa tanya-tanya dulu. Kenapa sih tadi sudah jalan-jalan di sekitar sana? Kenapa bro? Kita belum ketemu di tempat janjian kita nih. Sabar seminggu dulu. Nah, kenapa? Jadi pas Pada dari diceritakan jalan, mungkin kita sudah keliling banyak tadi tempat. Ada tempat yang hawanya itu panas sekali. Entah itu karena tidak ada AC atau apa, tapi hawanya pokoknya panas. Dan tadi saya sempat muntah. Mungkin tidak ke-record, saya sempat muntah tadi. Karena tidak tahu tiba-tiba mual lagi. Terus teman-teman lain si Anggit coba jelaskan ada apa? Semula rasa ada yang nempel ya. Sekarang sama masakan. Tadi jalan dari mana ke mana aja? Kita tadi coba cek di bagian depan, banyak ya suara-suara. Esensinya banyak macam suara-suara, macam orang menangis begitu. Jadinya akhirnya kalian gabung ya. Kalau begitu kita gabung dulu bersama. Si Andika dan Daryl mungkin bisa jabarkan dulu perjalanan kalian tadi yang berpisah dengan kita. Kira-kira kenapa tuh? Kalau untuk perjalanan tadi gangguannya cuma seperti orang jalan, suara-suara, tapi tidak untuk menampakkan diri. Kita tidak dapat untuk di kamera. Oke. Dan Bang, ini tadi Anggit dia bilang katanya dia ketempilan, mungkin kira-kira sosok apa sih maksudnya yang mengganggu si Anggit ini sehingga dia kayaknya agak mulai Jangan-jangan janda lagi. Memang ada satu yang jadi Bang Anggit ini di episode pertama mereka datang ke sini, lalu mereka pulang diantar oleh sosok yang perawakannya perempuan, kemudian di wajah sebelah kanan itu hancur ya. Jadi seperti ada kekerasan yang terjadi, lalu mengakhiri hidupnya. Nah, sampai di episode kedua kita di TKP awal pertama. Di TKP episode kedua itu masih terasa ya waktu perjalanan kami ke sana.
Nah sekarang sosok yang sama pun coba untuk menempel kembali Bang Anggit ini, jangan-jangan ya jangan ya. Karena saya sudah merasa mungkin sudah ya. Saya sih berharap Bang Anggit sih terjadi apa-apa ya. Iya, biar lebih menarik lagi. Kalau terjadi apa-apa pastinya ada yang namanya data atau bukti daripada apa yang diceritakan oleh Bang Anggit sendiri. Ini biasanya kalau orang berbicara, para penonton itu kan pastinya meminta hal yang real untuk mereka bisa menjadikan sebagai kepercayaan diri mereka bahwa oh ya ini benar. Nah, saya berharap kita berdoa ya semoga Bang Anggit entah mungkin nanti Bang Anggitnya kenapa ya kita nggak tahu, tapi yang saya minta harusnya jadi. Masih kayak bertolak gitu ya? Ya. Jadi saya cuma rasa panas. Jadi Bang Anggit ini selain daripada backup, Bang Anggit juga bisa merasakan, namun Bang Anggit juga bisa untuk menjadi sarang ataupun tempat mereka Media juga ya. Ya, mereka menempel. Oke. Jadi ya semoga nanti perjalanan kita beberapa jam ke depan Bang Anggit mengalami sesuatu yang wow gitu kan, untuk bisa jadi bahan kita di sini. Ya Bang Anggit kan, jadi Bang Anggit kan kenapa ya? Ya itu adalah risiko ketika kita eksplor di dunia mistis ya. Jadi apapun yang terjadi tetap nyawa adalah taruhan, namun keselamatan tetap yang utama. Setelah menelusuri beberapa tempat yang ada di Rumah Sakit Bunda Pengharapan Lama, kami, tim Masih Tempat Lain, memutuskan untuk break sejenak sambil menunggu sepertiga malam tiba. Yang mau untuk uji nyali silakan, saya persilakan ya. Iya. Mediasi itu sudah. Kalau mediasi ya duduknya nanti kita mainnya nanti di tengah situ karena pusatnya di situ. Yang mau uji nyali silakan duduk di sini. Kita bukan tinggalkan pergi ke sana enggak. Kita di belakang situ saja. Tetap saya pantau dari jauh, tetap saya kontrol, saya backup apapun yang terjadi nanti. Nah, jadi kemarin itu juga si Bang Sam itu melakukan hal menarik, yaitu mengajak kita untuk siapa yang berani untuk uji nyali. Dan kemarin si Lutfi ini dia yang berani memajukan diri. Terus ketika coba 1 menit, baru 1 menit ada yang pegang di sini. Kaget. Kalau sumpama dia bilang-bilang kan pasti tidak kaget. Nah, Habis dia tiba-tiba pegang gitu. makanya langsung dia lari seperti itu ya. Jadi episode ini kita uji nyali lagi siapa yang berani. Mau coba lagi? Skip dulu lah. Hah? Gantian. Ikrar ya. Sini kamera. Oke guys. Ya jadi yang kita berdiri cerita, namanya ada orang lari ya. Ya ada yang lari tadi di sini. Ya ada yang lari keluar Bud. Ya, dia lari keluar ya. Entah kemana saya belum selalu tahu. Jadi si Bang Sam tadi mendapatkan hal menarik. Kita mencoba untuk mencari sosok yang tadi Bang Sam jelaskan, ada sosok yang lari ketika kita lagi asik di depan sana. Ini yang gitu. Dan seperti kalian lihat ini di posisinya di luar, di area luar samping rumah sakit yang dibaluti dengan semak belukar seperti ini. Oke guys, ini pembahasan kita episode 3. Kalau kalian penasaran dengan episode selanjutnya di episode 1 dan 2, bisa lihat di YouTube kami, namanya Canggih. Siapa? Saya minta satu orang. Luffy. Tidak, Kemana? Ya. Kemana Bang? Lain. Oke. Ada bau kotoran di sini soalnya. Bau kayak ini kotoran manusia. Habis mandi lagi. Oke, kali ini si Luffy menemani si Bang Sam. Ya, balik berdiri fokus piara. Di sini ada pohon pisang. Abang berdiri menyamping. Oke, berani Bang.
Naksiro maksudnya berdiri aja begini, ya, fokusnya ke pohon pisang ini. Nih, saya tetap di sini, saya nggak kemana-mana. Ya saya kemana? Tenang aja. Waduh, nggak apa-apa. Maksudnya itu. Ya maksudnya tangan saya dilepas biar saya di belakang, saya kontrol gitu. Takut saya bang. Harus di belakang. Coba. Ayo gas. Nah, soalnya tadi saya berdiri di sini ada yang lari masuk. Jadi larinya tuh pakai 4 kaki ya tapi. Jadi kayak macam kaki tangannya dia gunakan sebagai kaki. Ya. Ada jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buka mata bang. Ini samping ya? Samping ini kita. Fokus. Jalan HP. Om, saya permisi, saya di belakang ya. Apa itu bang? Tidak, maksudnya saya di situ di belakang. Di belakang punggung. Saya di sini ya, Om akhirnya begini ya. Ya, Bang Jago ya. Ya. Ampun bang. Kita mau promo lagi. Ya, pakainya sepatu gini. Asik. Anti gigitan, semua gigitan. Ya, nyamuk, ular semua nggak tembus ya. Yang bisa tembus komodo jambi. Iya bang, mau ngapain? Tidak ada, cuma mau ini. Kalau nggak bisa sih, biar saya aja tuh. Ayo. Out. Tidak takut. Takut. Tidak takut. Ya ini bukan lagi komedi ya, memang saya lagi mau serius ini. Komedinya nanti skip. Namanya siapa? Ikrar. Kita sudah kenal. Ya, saya lupa tadi. Ya, saya lupa kalau kita sudah kenal. Ya, Ikrar, kamu fokus ke anak majur. Ya, tidak apa-apa untuk masalah hewan-hewan liar ya, aman. Nah, Ikrar, kamu fokus ke arah pohon pisang. Di situ ada pohon pisang ya, itu daunnya kelihatan. Kamu fokus ke situ, Ikrar. Kamu tarik napas dari hidung. Ya, lepas dari mulut. Sekali lagi. Nah, kamu pejam mata. Ya, 1, 2, 3, kamu pejam mata. Ya, bukanya perlahan lalu konsentrasi pada pohon pisang itu. Ada yang lari kok. Ya, konsentrasi, kita konsentrasi. Maju lagi selangkah. Tetap konsentrasi, hilangkan rasa takutmu, tidak apa-apa, saya di belakangmu.
Pak, dia sudah nonton saya, Pak. Lanjut aja, enggak apa-apa. Kan artinya. Selangkah lagi. Iya, Pak. Keren. Selangkah lagi. Pak, hutan, Pak. Ya, tidak apa-apa. Kameranya agak mundur, biarkan dia kena hawa gelapnya. Cahayanya agak redup. Tidak ngamuk ya? Tidak nengok, Pak. Ya, tidak ngamuk. Maju lagi selangkah. Pak, dia mundur, Pak. Ya maju lagi, kalau dia mundur kalian maju mundur aja di situ. Kita lihat sifat asli daripada sosok astral ini ya. Tadinya dia bermain. Kita coba lihat sosok aslinya seperti apa. Ikrar, kamu tetap fokus ya. Usah, Pak. Tidak apa-apa. Pengap. Pastinya ketika dia marah kamu merasa hawanya seperti sesak. Iya, Pak. Ya. Saya berusaha untuk. Kamu nggak usah apa-apain, kamu cukup berdiri fokus konsentrasi. Ya di sini ya guys, bau aroma kotoran manusia kental sekali ya. Tapi di sini tidak ada kotoran manusia. Itu berasal dari mana? Ya hawa yang seperti ini biasanya pada penghuni tempat itu lebih ke tuan tanah ataupun pemilik tempat ini. Dan sosok yang lagi bersama Ikrar ini, apakah itu dia atau? Bukan ya. Jadi sosok yang seperti ini biasanya sosok-sosok yang memang mereka seperti siluman ya, dikatakan siluman karena belajar ilmu-ilmu kanuragan yang berlebihan, lalu lebih ke arah ilmu hitam ya, kalau dikatakanlah ilmu-ilmu untuk hal-hal kejahatan, sehingga ya salah digunakan lalu mereka seperti hewan ya, berlarinya menggunakan dua kaki dan dua tangan, kemudian berlarinya layaknya seekor monyet. Itu sosoknya seperti itu. Kenapa? Tidak bisa. Karena ya, udah mulai ya, dia udah mulai menunjukkan sosok aslinya. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja ya. Ya kalau kamu nanti kenapa-kenapa ya biar kami pulang tinggalkan kamu di sini. Tapi dia mengaum, Pak. Ya nggak apa-apa, biarin aja ya. Dia ngegonggong. Coba kamu di situ berdiri terus kamu agama apa? Muslim? Islam. Ya kamu bisa baca salah satu ayat pendek aja dalam hati, terus kamu rasakan berbenturan ataupun apa hawanya, nanti kamu bisa rasakannya. Jadi tidak selamanya ayat suci Al-Quran itu digunakan untuk mengusir, tidak selamanya. Ya, tergantung makna daripada dan niat daripada apa yang kita lantunkan. Kenapa? Kenapa? Apa? Kenapa? Rasanya kayak baku adu. Ya adu saja, nggak apa-apa. Kamu kan bagian daripada yang suka diadu-adu. Asli. Allahumma shalli ala salam. Jika Anda memang astral tunjukkan wujudmu, saya tantangan dengan menghadirkan salah satu daripada kami. Bila perlu sakiti, silakan hadir.
Cukup ya. Jadi begini, di sini itu sosoknya itu dingin ya, dingin dalam arti diam, tapi bisa mencelakai. Jadi sosok ini adalah sosok siluman. Kenapa saya katakan siluman? Jadi sosok-sosok yang tersesat ketika belajar tentang yang namanya kanuragan, ingin mengetahui tentang yang namanya spiritual. Namun jalannya yang dipilih adalah jalan kesesatan. Oke. Ya, Jadi tadi ya mungkin yang lebih untuk merasakan hawa dan menyaksikan sedikit daripada wujud itu adalah Mas Ikrar ya. Ya mungkin Mas Ikrar bisa menyampaikan apa yang di. Jadi teman-teman, saya tadi berusaha good vibes, lagi-lagi kembali kan, saya berusaha untuk tenang. Cuma tadi memang dia lihat, tadi teman-teman mungkin ada dengar suara mengaung kah? Ya, kalau untuk suara mengaung ya. Dia tadi itu kayaknya mencoba untuk gertak saya, tapi dia tidak berani keluar dari sarangnya tadi. Dia hanya maju satu tangan, habis itu mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Maju mundur cantik ya. Dia kayak tidak mau menunjukkan lebih dari badan, tapi yang saya bisa lihat di sini mukanya itu putih, tapi dia punya bulu lebat. Ya sama seperti monyet. Ya, jadi di sekitarnya. Sosok yang seperti ini, oh ya saya lupa. Jadi sosok yang seperti ini itu ada dua kategori. Ada satu kategori ketika ada janin diaborsi lalu tumbuh besar. Sosoknya sama seperti ini. Namun ketika janin diaborsi lalu dia tumbuh menjadi besar, dia sama seperti orangutan. Orangutan tetap berdiri tegap, matanya memerah, kemudian seluruh tubuhnya dikelilingi oleh bulu badan. Nah, yang sosok seperti itu biasanya lebih dominan mencelakai daripada hanya mengajak bermain ataupun melihat. Nah, kalau sosok yang seperti yang dilihat oleh Mas Ikrar, ini sosok yang bukan hasil daripada janin yang diaborsi, namun sosok daripada mereka manusia yang dulunya hidup. Mereka mengambil langkah yang salah ketika ingin mempelajari tentang spiritual. Mereka belajar tentang supranatural, mereka belajar tentang ilmu-ilmu kanuragan, sehingga perawakan mereka sudah tidak lagi bisa terbentuk seperti seorang manusia, tetapi lebih dominan terlihat seperti seekor hewan. Nah, itu yang tadi dilihat oleh Mas Ikrar. Mungkin itu kita coba pindah ke tempat yang lain. Kebetulan ini sudah masuk jam 1 kurang sedikit. Coba kita mengaung lagi. oke. Ya, Dengar. baru saja ada lagi suara mengaung dari sebelah yang tadi, titik yang tadi saya minta Mas Ikrar untuk fokus dan melihat. Dan sekarang kita coba untuk kembali ke tempat, kita pindah ke tempat lain. Kita ajak berdialog dengan astral-astral tempat ini, entah nanti sosok seperti apa yang hadir, yang ingin untuk berdialog dengan kami. Ya, tetap ikuti Ya masih. sampai ke tempatnya. Melambur dulu ya, wajah saya bukan penampakan. Enggak langsung. Kamu di belakang seperti terus genggam tangan saya lebih kuat lagi, masuk. Satu lagi. Wah, ready untuk record. Pegang. Satunya 3%. Tidak. Lanjutkan. Masuk. Tinggal record. Ada orang lari barusan. Ada orang lari barusan. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk support terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video selanjutnya. Tim Masih Tempat Lain masih berada di Rumah Sakit Bunda Pengharapan Lama. Seperti apa kisah suster zaman penjajahan? Sampai ketemu di video selanjutnya.